Saat suamiku langsung setuju menampung adik sepupu perempuannya di rumah kami selama setahun tanpa persetujuanku, ditambah gelagat aneh penuh rahasia di antara mereka, aku tidak menangis ataupun marah, melainkan hanya tersenyum manis. Mereka mengira aku istri penurut yang bodoh, tanpa tahu bahwa senyuman itu adalah salam perpisahan, karena besok aku akan pergi selamanya membawa seluruh aset dan rahasia yang siap menghancurkan hidup mereka. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Sore itu, langit di atas langit-langit rumah kami di pinggiran kota Bandung mulai berubah jingga, memantulkan cahaya temaram yang menembus jendela kaca ruang tamu. Aku baru saja selesai merapikan mukena setelah menunaikan ibadah salat asar, merapikan kembali jilbab segi 4 pastel yang kukenakan dengan peniti kecil di bawah dagu, lalu melangkah ke dapur untuk menyiapkan teh hangat. Rumah ini, meski tidak mewah, selalu kurawat dengan ketulusan seorang istri yang mempercayai bahwa setiap sudutnya adalah ladang pahala dan surga kecil bagi pernikahan kami. Rendra, suamiku, biasanya baru akan pulang 1 jam lagi dari kantornya, sehingga aku masih memiliki waktu untuk duduk sejenak menikmati ketenangan yang selalu kusyukuri setiap harinya. Namun, keheningan yang menenangkan itu mendadak pecah ketika suara ketukan pintu yang tergesa-gesa terdengar dari arah depan, memutus lamunanku dan memaksaku meletakkan cangkir yang baru saja kutuang air panas. Aku berjalan menuju pintu depan dengan langkah tenang, mengira bahwa itu mungkin kurir paket atau tetangga sebelah rumah yang ingin mengantarkan sesuatu. Ketika daun pintu kayu itu kubuka, sosok Rendra sudah berdiri di sana, tetapi ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang membawa 2 koper besar dengan pakaian luar yang tampak agak mencolok. Rendra tidak langsung menyapaku seperti biasanya, melainkan melemparkan pandangan yang tampak gugup dan berulang kali menghindari kontak mata langsung denganku. Wanita di sebelahnya itu langsung menurunkan kacamata hitamnya, menatapku dari ujung kepala yang tertutup hijab hingga ujung kaki dengan tatapan yang sulit kuartikan, sebelum akhirnya tersenyum sangat tipis yang terasa kurang sopan. Atmosfer di teras rumah seketika berubah menjadi kaku, membuat angin sore yang berembus lambat terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada biasanya. Danira, ini sepupuku yang pernah kuberitahu waktu itu. Dia baru saja menyelesaikan studinya dan butuh tempat tinggal sementara di kota ini, ujar Rendra memecah keheningan dengan suara yang sengaja dikeraskan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku terpaku sejenak di ambang pintu, mencoba mencerna kalimatnya karena kami sama sekali tidak pernah berdiskusi atau membuat kesepakatan apapun tentang menerima orang lain di rumah ini. Wanita muda itu melangkah maju tanpa menunggu persetujuanku, menggeser kopernya melewati kakiku begitu saja seolah dia adalah pemilik sah dari bangunan ini. Bau parfumnya yang menyengat langsung memenuhi hidungku, menggantikan aroma wewangian terapi yang biasa kusemprotkan di ruang tamu. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan debaran aneh di dada yang tiba-tiba bergemuruh hebat mendengarkan keputusan sepihak dari lelaki yang kuhormati itu. Rendra segera menutup pintu dan mengikuti langkah wanita itu, membiarkanku berdiri mematung di dekat pintu masuk dengan sejuta pertanyaan yang menyumbat tenggorokan. Mereka berdua langsung menuju ke ruang tamu, di mana wanita itu menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa kain abu-abu milikku tanpa permisi dan meluruskan kakinya yang terbalut celana ketat dengan santai. Suamiku tampak begitu cekatan membantunya meletakkan koper-koper besar itu di sudut ruangan, memperlihatkan perhatian yang jarang sekali ia tonjolkan padaku belakangan ini. Aku berjalan mendekati mereka, berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, mencoba mempertahankan ketenanganku sebagai wanita berhijab yang dididik untuk selalu menjaga adab di depan tamu. Mataku menatap Rendra dengan tajam, menuntut penjelasan logis atas tindakan spontannya yang telah melanggar privasi rumah tangga yang kami bangun bersama.
Dia akan tinggal di sini selama 1 tahun ke depan, Danira. Aku sudah menyetujuinya karena kasihan kalau dia harus menyewa kamar kos yang tidak aman di luar sana, ucap Rendra langsung, bahkan sebelum aku sempat mengeluarkan satu patah kata pun. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya dengan nada final, seolah pendapat dan kenyamananku sebagai istri sama sekali tidak memiliki bobot dalam timbangan keputusannya. Di atas sofa, wanita muda itu melirikku sambil memilin ujung rambutnya yang dicat pirang, lalu melemparkan senyuman sinis yang tampak sangat puas melihat keterkejutanku. Ada getaran aneh yang kutangkap dari cara mereka berdua saling memandang, sebuah bahasa tubuh yang terlalu akrab dan penuh rahasia untuk ukuran dua orang yang mengaku hanya sebatas saudara sepupu. Dadaku mendadak terasa sesak. Bukan hanya karena keputusan sepihak itu, tetapi karena aku mulai mencium aroma pengkhianatan yang disamarkan dengan dalih ikatan keluarga. Aku menatap suamiku lekat-lekat, mencari sisa rasa hormat yang seharusnya ia miliki untukku sebagai wanita yang telah menemani hari-harinya dari bawah. 1 tahun, Mas? Tanpa bicara dulu denganku sebagai istrimu yang setiap hari mengurus rumah ini? Tanyaku dengan suara yang sengaja kujaga agar tetap rendah dan tidak meninggi, meski gemuruh di dalam hati sudah seperti badai. Rendra tampak terkejut mendengar ketenanganku, ia mungkin mengira aku akan menangis menjerit-jerit atau mengamuk membuang barang-barang seperti wanita yang kehilangan akal sehatnya. Dia berdaham pelan, memperbaiki posisi kemejanya yang mulai kusut, lalu mengibaskan tangan seolah-olah keberatan yang kuajukan hanyalah masalah sepele yang membuang-buang waktu. Wanita di atas sofa itu memperlebar senyumannya, sengaja membetulkan letak kardigan tipisnya yang melorot untuk memamerkan bahunya, seolah sedang menegaskan dominasinya di depanku. Sudahlah, Danira, tidak usah dibesar-besarkan, ini hanya perkara menampung saudara sendiri yang sedang butuh bantuan. Lagi pula rumah ini kan cukup luas, jawab Rendra dengan nada acuh tak acuh yang langsung menusuk jantungku. Kata-katanya memperjelas bahwa posisiku di mata lelaki ini telah bergeser menjadi sekadar pelayan yang tugasnya hanya menerima dan melayani tanpa hak untuk bersuara. Wanita muda itu kemudian bangkit dari sofa, berjalan mendekat ke arah Rendra dengan gerakan yang terlalu manja, lalu menyentuh lengan suamiku sekilas sambil mengeluh lelah karena perjalanan jauh. Pemandangan itu terjadi tepat di depan mataku, di bawah lampu ruang tamu yang menyala terang, seolah-olah mereka sengaja ingin meremukkan harga diriku sebagai seorang istri sah. Hatiku yang semula perih perlahan-lahan mulai mendingin, digantikan oleh sebuah kesadaran baru yang bangkit dengan sangat kuat di dalam benakku. Aku tidak membalas ucapan Rendra, tidak juga menegur tindakan wanita muda itu yang sudah melampaui batas kesopanan di dalam rumah seorang muslim. Aku justru menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin sore mengalir ke paru-paruku, lalu perlahan-lahan mengulas sebuah senyuman manis di wajahku. Senyuman yang tampak begitu tulus dan pasrah di luar, namun menyimpan ketetapan hati yang sudah bulat dan tak akan bisa diubah oleh siapapun lagi. Rendra yang melihat senyumanku tampak mengembuskan napas lega, mengira bahwa taktik intimidasi mentalnya berhasil dan aku kembali menjadi istri penurut yang bodoh. Mereka berdua saling melempar pandangan penuh kemenangan, merasa telah berhasil menjajah ruanganku dan menundukkan egoku tanpa perlawanan yang berarti dari pihakku. Baiklah kalau begitu, Mas, jika itu memang keputusan yang menurutmu paling baik dan sudah kamu setujui sendiri tanpa ragu, ucapku lirih, sambil melangkah mundur 1 tapak menuju lorong kamar tidur kami. Wanita muda itu langsung berbalik ke arah kopernya dengan tawa kecil yang tertahan, merasa bahwa dia telah memenangkan ronde pertama dalam perebutan wilayah di rumah ini. Rendra tersenyum bangga, menepuk pundak wanita itu seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja di bawah kendalinya sebagai kepala keluarga. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik hijab yang kukenakan dengan rapi ini,
Otakku sedang bekerja dengan kecepatan penuh untuk menyusun rencana besar yang sama sekali tidak mereka duga. Senyuman di bibirku adalah segel perpisahan, tanda bahwa masa baktiku di tempat terkutuk ini telah mencapai detik-detik terakhirnya. Sambil berjalan menuju kamar, aku memandangi dinding-dinding rumah yang selama ini kurawat dengan penuh rasa cinta dan air mata doa. Besok, seluruh kepatuhanku akan berakhir, dan aku akan melangkah pergi dari pintu depan rumah ini untuk selamanya, tanpa berniat untuk menoleh ke belakang sedikit pun. Aku akan membawa pergi seluruh dokumen penting, aset-aset berharga yang dibeli dengan uang pribadiku, serta rahasia kelam tentang keuangan Rendra yang selama ini kusimpan rapat-rapat demi menjaga mukanya. Biarlah mereka merayakan malam ini dengan kemenangan semu mereka di atas penderitaanku, karena esok pagi, saat matahari terbit, mereka hanya akan menemukan sebuah rumah yang kosong dari keberkahanku dan kehancuran total yang siap menyambut hidup mereka. Pintu kamar tidurku kunci rapat dari dalam, meredam tawa kecil dan obrolan manja yang mulai terdengar dari ruang tamu antara suamiku dan wanita yang disebutnya sepupu itu. Aku bersandar pada daun pintu, memejamkan mata sejenak untuk menetralkan gemuruh di dada yang perlahan berganti menjadi ketenangan yang dingin dan mematikan. Cahaya lampu kamar yang temaram menerpa cermin besar di sudut ruangan, memantulkan bayangan diriku yang masih mengenakan hijab pastel dengan rapi, tampak tenang seolah tidak ada badai yang baru saja menghantam hidupku. Aku tidak membiarkan sebutir air mata pun jatuh merusak riasanku malam ini, karena bagiku, menangisi lelaki yang tidak tahu cara menghormati istrinya adalah sebuah kesia-siaan yang amat besar. Dengan langkah mantap, aku berjalan menuju meja rias, membuka laci paling bawah yang terkunci rapat, tempat di mana aku menyimpan seluruh kebenaran yang akan menjadi senjata pamungkas pelarianku. Di dalam laci itu, tersimpan sebuah kotak logam hitam yang kuncinya selalu kukalungkan di dalam pakaianku, sebuah tindakan pencegahan yang sengaja kulakukan sejak beberapa bulan lalu ketika sikap Rendra mulai berubah dingin. Kotak itu kubuka perlahan, menampilkan tumpukan berkas penting, sertifikat deposito atas nama pribadiku, serta sebuah diska lepas flash disk merah yang berisi seluruh data manipulasi keuangan kantor yang dilakukan Rendra. Selama ini, aku menggunakan latar belakang pemahamanku di bidang teknologi informasi untuk membantu merapikan pembukuan bisnis sampingannya, tanpa dia sadari bahwa aku juga menemukan celah penggelapan dana yang sengaja dia sembunyikan dari sistem pajak. Aku tersenyum tipis menatap benda-benda itu, menyadari bahwa keputusannya membawa wanita lain ke dalam rumah ini justru menjadi katalisator sempurna untuk menyudahi sandiwara pernikahan kami. Sambil duduk di tepi tempat tidur, jemariku dengan lincah membuka ponsel, mengakses aplikasi perbankan dan memeriksa seluruh saldo rekening bersama yang sebagian besar modalnya berasal dari warisan orang tuaku. Tanpa ragu sedikit pun, kupindahkan seluruh dana yang menjadi hak pribadiku ke rekening rahasia yang tidak pernah diketahui oleh Rendra, menyisakan saldo minimal yang hanya cukup untuk biaya hidup beberapa hari ke depan. Aku juga menghubungi seorang agen properti kepercayaanku melalui pesan singkat, meminta mereka mempercepat proses pembatalan kontrak sewa rumah ini yang kebetulan atas namaku dan akan habis masa berlakunya akhir bulan depan, namun bisa kuhentikan sepihak karena klausul pelanggaran privasi. Proses administrasi digital itu berjalan dengan sangat mulus dan cepat, seolah semesta pun sedang merestui langkahku untuk melepaskan diri dari belenggu hubungan yang beracun ini. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki mendekat diikuti ketukan pintu yang pelan namun terdengar tidak sabar, memaksa dengan cepat menutup kembali kotak hitam dan memasukkannya ke dalam tas ransel kerjaku. Aku membuka kunci pintu dan mendapati Rendra berdiri di sana dengan wajah yang tampak agak melunak. Mungkin dia merasa bersalah atau hanya ingin memastikan bahwa aku tidak sedang merencanakan pemberontakan.
Dia menatap tas ranselku yang tergeletak di atas kasur dengan dahi berkerut, namun aku segera mengalihkan perhatiannya dengan menyodorkan segelas air putih yang sengaja kuambil dari dispenser kecil di dalam kamar. Rendra menerima gelas itu, meminumnya sedikit, lalu berdaham panjang sebelum mulai membuka suara untuk memberikan pembenaran atas keputusannya yang egois sore tadi. Danira, aku harap kamu bisa mengerti posisi Mas yang tidak enak menolak permintaan keluarga besarnya di kampung untuk menjaga anak itu selama dia merintis karir di sini, ucap Rendra dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, mencoba menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk menenangkan pikiranku. Aku hanya mengangguk pelan dengan wajah datar, sengaja tidak memotong kalimatnya agar dia merasa bahwa posisinya masih berada di atas angin dan memegang kendali penuh. Dia melanjutkan bahwa wanita itu membutuhkan kamar utama kedua di lantai bawah, karena tidak terbiasa tidur di kamar atas yang agak panas, sebuah permintaan yang secara tidak langsung mengusir ruang kerjaku. Mendengar hal itu, senyuman manis kembali terukir di bibirku, sebuah senyuman yang gagal dibaca oleh Rendra sebagai tanda bahaya yang sangat besar bagi masa depannya. Tentu saja, Mas, atur saja semuanya sesuai dengan kenyamanan tamu kita. Aku sama sekali tidak keberatan jika itu memang membuatmu merasa tenang sebagai kepala keluarga. Jawabku dengan nada yang sangat patuh, membuat Rendra mengembuskan napas lega dan tersenyum puas mendengarnya. Dia menepuk pundakku sekilas, memuji kebaikan hatiku yang katanya mencerminkan istri saleha, lalu berbalik pergi untuk kembali menemani wanita di ruang tamu yang sudah memanggil-manggil namanya dengan suara manja. Begitu punggungnya menghilang di balik lorong, ekspresi patuh di wajahku langsung runtuh, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh dengan tekad mutlak untuk menghancurkan egoismenya. Mereka mengira kepasrahanku adalah bentuk kelemahan, tanpa menyadari bahwa aku sedang mengulur tali gantungan yang nantinya akan mereka jeratkan sendiri ke leher mereka. Aku kembali ke meja kerja, membuka laptop, dan mengirimkan sebuah surel terjadwal yang ditujukan kepada firma hukum milik kerabat dekatku untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi esok pagi. Surel tersebut sudah dilengkapi dengan bukti-bukti kuat mengenai ketidaksetiaan finansial dan perlakuan sepihak yang kuterima, menjamin bahwa proses persidangan tidak akan memakan waktu lama dan akan memihak kepadaku sepenuhnya. Tidak lupa, kusiapkan pula salinan digital dari data manipulasi pajak milik Rendra yang akan otomatis terkirim ke otoritas terkait jika aku tidak membatalkannya dalam waktu 24 jam ke depan. Tindakan ini bukan didasari oleh rasa balas dendam yang membabi buta, melainkan sebuah penegakan keadilan diri bagi seorang wanita yang telah dikhianati setelah menyerahkan seluruh hidup dan baktinya. Malam semakin larut, dan suasana di luar kamar berangsur-angsur sepi, menyisakan suara jangkrik dan deru angin malam kota Bandung yang menembus celah ventilasi udara. Aku mulai mengemas pakaian-pakaian terbaikku ke dalam sebuah koper kecil, memilih baju-baju kasual modis dan jilbab segi 4 yang sering kugunakan untuk menghadiri pertemuan bisnis digital. Sisa pakaian yang lain sengaja kutinggalkan di dalam lemari agar Rendra tidak menaruh curiga jika dia terbangun di tengah malam atau memeriksa kamar ini secara mendadak. Setiap lipatan baju yang masuk ke dalam koper terasa seperti pelepasan beban berat yang selama ini menggelayuti pundakku, membuat perasaanku menjadi jauh lebih ringan dan merdeka. Rumah ini mungkin akan menjadi saksi bisu bagaimana sebuah badai besar akan menggulung kehidupan dua orang yang saat ini sedang tertidur lelap dengan mimpi-mimpi keserakahan mereka. Tepat pukul 3 pagi, aku terbangun tanpa alarm, mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat tahajud terakhirku di rumah ini sebagai bentuk kepasrahan total kepada sang pemilik hidup. Di atas sajadah, dalam keheningan malam yang sunyi, aku menyerahkan seluruh urusan ini dan memohon kekuatan agar langkah yang kuambil besok membawa keberkahan dan kebebasan yang hakiki. Selesai berdoa, aku melipat mukena dengan rapi, meletakkannya di atas tempat tidur.
lalu mengenakan pakaian terbaikku, sebuah atasan rajut premium yang dipadukan dengan rok span denim panjang yang pas di badan, serta hijab pastel yang kusampirkan dengan anggun. Penampilanku pagi ini harus tetap prima, memancarkan aura seorang wanita mandiri yang siap menjemput takdir barunya dengan kepala tegak tanpa ada rasa sesal. Aku meraih ransel kerja dan menyeret koper kecilku dengan sangat perlahan, melangkah keluar dari kamar tidur menuju pintu depan dengan gerakan yang seringan angin malam, agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ruang tamu masih berantakan dengan sisa gelas kopi mereka semalam, sebuah pemandangan yang semakin memantapkan hatiku bahwa tempat ini memang sudah tidak layak lagi untuk kuhuni. Aku membuka slot pintu depan dengan hati-hati, membiarkan udara pagi yang dingin menyapu wajahku, lalu melangkah keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat rumah yang pernah kusebut surga. Di ujung jalan, sebuah mobil sewaan yang sudah kupesan sejak beberapa jam lalu telah menunggu, siap membawaku pergi menuju kehidupan baru, meninggalkan Rendra dan saudaranya yang akan terbangun menghadapi kehancuran total. Matahari pagi mulai meninggi di ufuk timur, memancarkan sinar cerah yang menembus tirai ruang tamu rumah yang kini telah kutinggalkan jauh di belakang. Di sebuah apartemen sewaan baru yang terletak di pusat kota, aku duduk tenang sambil menikmati secangkir coklat hangat, menatap layar laptop yang menampilkan notifikasi surel terkirim. Gugatan cerai resmi beserta seluruh berkas pendukungnya telah masuk ke sistem pengadilan agama tepat pukul 8 pagi ini, menandai dimulainya babak baru perlawananku. Sementara itu, ponsel lamaku yang sengaja kunyalakan dan kuletakkan di atas meja mulai bergetar hebat, menampilkan nama Rendra di layarnya yang berkedip tanpa henti. Aku hanya menatap layar itu dengan ekspresi datar, membiarkan panggilan demi panggilan berlalu menjadi angin lalu tanpa ada niat sedikit pun untuk menekan tombol hijau. Di tempat lain, di dalam rumah minimalis yang semalam masih penuh dengan tawa kemenangan, Rendra baru saja terbangun dengan kepala yang agak berat karena tidur terlalu larut. Dia melangkah menuju dapur dengan harapan akan menemukan sarapan hangat dan aroma kopi yang biasa kusediakan setiap pagi sebagai bentuk baktiku. Namun, yang didapatinya hanyalah meja makan yang bersih dan kosong, tanpa ada tanda-tanda aktivitas memasak sedikit pun sejak subuh tadi. Rendra mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena tidak biasanya istri yang dikenalnya penurut itu melalaikan tugas utamanya mengurus keperluan rumah. Dia memanggil namaku dengan suara serak khas orang baru bangun tidur, berjalan menyusuri lorong menuju kamar utama dengan rasa kesal yang mulai merayap di dadanya. Pintu kamar utama yang tidak terkunci segera didorongnya kasar, dan pemandangan di dalam ruangan itu seketika membuat langkah kakinya terhenti seketika di ambang pintu. Kamar itu tampak begitu rapi, terlalu rapi hingga terasa dingin dan asing, dengan ranjang yang sudah dikemaskan tanpa ada sehelai pakaian pun yang berserakan. Di atas spray abu-abu, sebuah mukena putih milikku terlipat dengan sangat presisi. Di atasnya terletak cincin pernikahan kami yang sengaja kutinggalkan sebagai pesan yang jelas. Rendra melangkah mendekat dengan jantung yang mulai berdebar kencang, membuka lemari pakaian dan mendapati separuh bagian tempat bajuku tersimpan kini telah kosong melompong. Dia baru menyadari bahwa tas ransel kerja dan koper kecil yang sempat dilihatnya semalam telah lenyap bersama dengan seluruh keberadaanku dari rumah itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rendra meraba saku celananya untuk mengambil ponsel, mencoba menghubungiku berulang kali namun hanya mendapatkan nada sibuk yang beralih ke kotak suara. Rasa panik mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya, menggantikan rasa percaya diri yang semalam begitu meluap-luap saat menindas hak-hakku sebagai istri. Pada saat yang sama, wanita yang diakuinya sebagai sepupu itu keluar dari kamar bawah dengan wajah mengantuk, mengenakan pakaian tidurnya yang minim sambil mengeluh kelaparan.
Dia terkejut melihat Rendra berdiri mematung di tengah kamar utama dengan wajah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Wanita itu mendekat, mencoba menyentuh lengan Rendra untuk bertanya apa yang terjadi, namun Rendra justru menepis tangannya dengan kasar karena pikirannya sedang kalut. Danira pergi, dia membawa barang-barangnya dan meninggalkan cincin ini di atas kasur. Bentak Rendra dengan nada suara yang meninggi, membuat wanita di sebelahnya terlonjak kaget. Wanita muda itu sempat terdiam sejenak, namun sedetik kemudian ekspresi terkejutnya berubah menjadi sebuah senyuman meremehkan yang seolah menganggap kepergianku sebagai lelucon. Dia melipat tangan di dada, mencibir bahwa aku hanya sedang melakukan drama kekanak-kanakan untuk menarik perhatian dan memeras rasa bersalah dari suamiku. Menurutnya, wanita berhijab sepertiku yang tidak bekerja kantoran tidak akan bertahan lama di luar sana tanpa sokongan uang dari lelaki yang menjadi suaminya. Rendra sempat terpengaruh oleh ucapan itu, mencoba menenangkan hatinya sendiri bahwa aku pasti akan kembali bersujud memohon ampun dalam waktu 24 jam. Namun, keyakinan semu Rendra runtuh berantakan ketika sebuah notifikasi pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor pengacara keluarga besarku yang sangat disegani. Pesan itu berisi salinan digital dari gugatan cerai yang telah didaftarkan, lengkap dengan jadwal sidang perdana yang akan digelar dalam beberapa minggu ke depan. Tidak hanya itu, pesan tersebut juga menegaskan bahwa seluruh komunikasi mengenai hubungan kami harus melalui jalur hukum resmi dan Rendra dilarang keras mendekatiku. Wajah suamiku seketika berubah menjadi abu-abu, menyadari bahwa senyuman manis yang kuberikan semalam bukanlah bentuk kepatuhan, melainkan sebuah jebakan matang yang mematikan. Wanita muda di sampingnya yang ikut membaca pesan itu langsung terbungkam, kilat kepuasan di matanya lenyap digantikan oleh rasa tegang yang mulai merayap. Belum sempat Rendra mencerna guncangan dari surat gugatan cerai tersebut, sebuah panggilan telepon dari staf keuangan di kantor bisnis sampingannya kembali berdering. Dengan suara panik, staf tersebut mengabarkan bahwa seluruh sistem pembukuan digital mereka mendadak terkunci oleh enkripsi keamanan tingkat tinggi yang tidak bisa ditembus. Seluruh data transaksi, laporan laba rugi, hingga daftar investor pihak ketiga tidak dapat diakses sama sekali sejak pukul 6 pagi. Rendra mendadak teringat akan keahlian teknologi informasi yang kumiliki, yang selama ini digunakannya untuk merapikan seluruh kekacauan administrasinya tanpa pernah dia hargai sepeser pun. Dia baru menyadari bahwa tanpa diriku, bisnis yang dibanggakannya itu hanyalah sebuah cangkang kosong yang siap hancur kapan saja. Kepanikan Rendra mencapai puncaknya ketika dia mencoba memeriksa aplikasi perbankan di ponselnya untuk melihat saldo rekening bersama yang biasa kami gunakan. Angka digital yang tertera di layar membuatnya hampir melompat dari tempat berdiri. Seluruh dana ratusan juta rupiah telah berpindah tangan secara legal. Dana yang kupindahkan adalah uang modal murni dari peninggalan orang tuaku yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu-gugat olehnya. Saldo yang tersisa di rekening itu kini benar-benar hanya cukup untuk membayar tagihan listrik rumah dan membeli beberapa bungkus mie instan untuknya dan saudaranya. Di atas lantai kamar yang dingin, Rendra terduduk lemas dengan ponsel yang hampir terlepas dari genggamannya, menyadari badai besar telah datang tanpa peringatan. Wanita muda itu mulai panik melihat situasi yang berubah drastis. Dia tidak lagi tampak manja melainkan mulai mencecer Rendra dengan pertanyaan tentang bagaimana nasib biaya hidupnya selama setahun ke depan. Koper-koper besarnya yang semalam diletakkan dengan penuh keangkuhan di ruang tamu kini tampak seperti monumen kebodohan yang mempersempit ruangan. Rumah minimalis itu mendadak terasa begitu sempit dan pengap, kehilangan seluruh kehangatan dan keberkahan yang selama ini selalu kujaga lewat untayan doa dan keikhlasan.
Rendra tidak memedulikan racisan wanita itu, dia terus menatap cincin pernikahan di atas kasur dengan penyesalan yang terlambat datang bergelayut di hatinya. Dia tahu betul bahwa dia telah meremehkan seorang wanita yang salah, seorang istri berhijab yang diamnya adalah emas, namun perginya adalah kehancuran. Dari jendela apartemen baruku, aku memandangi kesibukan jalanan kota Bandung yang mulai dipadati oleh kendaraan yang lalu lalang di bawah cuaca yang cerah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya mengalir memenuhi rongga dada setelah sekian lama terkekang dalam pernikahan yang penuh manipulasi. Penampilanku dengan atasan rajut dan rok span denim hari ini merepresentasikan diriku yang baru, seorang wanita mandiri berumur 25 tahun yang tidak akan pernah bisa ditindas lagi. Langkah pertama telah berhasil kujalankan dengan sempurna, dan kini aku tinggal duduk manis menyaksikan bagaimana keadilan bekerja menghancurkan mereka dari jauh. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku yang berharga, dan aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga diriku lagi. Seminggu telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah penuh kepalsuan itu, dan kini suasana di apartemen baruku terasa jauh lebih hidup dengan aroma kopi Arabica yang pekat. Aku duduk di depan meja kerja kayu jati yang minimalis, mengoperasikan laptop dengan jemari yang bergerak lincah di atas papan ketik untuk merampungkan sistem keamanan digital sebuah perusahaan logistik nasional. Proyek lepas di bidang teknologi informasi ini kudapatkan berkat jaringan pertemanan lama semasa kuliah yang sempat terputus karena Rendra membatasi ruang gerakku dengan alasan fokus mengurus rumah tangga. Kini, di ruang pribadi yang bebas dari tekanan, kreativitas dan keahlianku bangkit seutuhnya, mendatangkan pundi-pundi rupiah yang langsung masuk ke rekening pribadiku tanpa perlu meminta belas kasihan siapapun. Kerudung segi 4 modern berwarna pastel yang kukenakan hari ini sewarna dengan atasan blus rajut yang pas di badan, memancarkan energi baru dari seorang wanita yang menolak untuk layu akibat pengkhianatan. Sementara aku menikmati kebebasan dan produktivitas baruku, di sudut kota lain yang berjarak beberapa kilometer, rumah minimalis milik Rendra justru sedang dilanda kekacauan yang semakin meruncing dari hari ke hari. Tidak ada lagi lantai bersih yang harum, tidak ada lagi pakaian yang tercuci rapi, dan dapur yang biasanya mengepulkan aroma masakan lezat kini dipenuhi tumpukan piring kotor yang mulai dihinggapi lalat. Wanita yang diakuinya sebagai adik sepupu itu sama sekali tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak sudi, menyentuh pekerjaan rumah tangga yang dianggapnya terlalu melelahkan dan merusak kuku-kuku cantiknya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan pendingin udara yang menyala maksimal, berselancar di media sosial, atau merengek meminta uang belanja kepada Rendra yang persediaannya kian menipis. Rendra sendiri mulai merasa terjebak di dalam rumahnya sendiri, menghadapi tumpukan tagihan bulanan yang mulai berdatangan tanpa ada yang mengurus administrasinya seperti sedia kala. Pagi itu, Rendra terpaksa mendatangi kantor konsultan pajak dengan wajah yang kusut dan kantung mata yang menghitam akibat kurang tidur selama berhari-hari. Dia baru saja menerima surat peringatan pertama dari otoritas perpajakan terkait adanya ketidaksesuaian laporan keuangan pada bisnis sampingannya yang sempat kukunci akses digitalnya. Petugas pajak menjelaskan bahwa jika dalam waktu 2 minggu ke depan laporan pembukuan yang sah tidak diserahkan, maka seluruh aset usahanya terancam dibekukan dan dia bisa menghadapi tuntutan pidana. Rendra keluar dari kantor tersebut dengan langkah gontai, menyadari bahwa diska lepas merah yang kubawa pergi berisi seluruh kunci jawaban dari petaka yang sedang mengintainya saat ini. Dia mencoba mengetikkan pesan permohonan maaf yang panjang ke nomor ponsel baruku melalui perantara kuasa hukumku, memohon agar aku bersedia menemuinya sekali saja demi masa depan bisnis yang pernah kami bangun.
Surat pesan dari pengacara Rendra masuk ke kotak masuk surelku tepat saat aku sedang bersiap untuk menghadiri rapat penting dengan salah satu investor digital terkemuka di Bandung. Aku hanya membaca sekilas permohonan maafnya yang penuh dengan kepalsuan, lalu menghapusnya tanpa ragu ke dalam kotak sampah digital tanpa menyisakan rasa iba sedikit pun di dalam hati. Rendra mengira aku akan luluh dengan kata-kata manis tentang kenangan masa lalu, tanpa menyadari bahwa wanita berhijab yang ada di depannya hari ini telah menjelma menjadi sosok yang logis dan tak tersentuh emosi dangkal. Aku berkaca sejenak pada cermin di dekat pintu keluar, merapikan rok span denim panjang yang memperlihatkan proporsi tubuhku yang ideal dan anggun, memastikan penampilanku mencerminkan profesionalisme tingkat tinggi. Hari ini adalah hari penting bagi peluncuran agensi konten digital baruku, sebuah mimpi lama yang sempat terkubur dan kini siap kuwujudkan dengan kekuatanku sendiri. Pertemuan di sebuah kafe premium di kawasan Dago itu berjalan dengan sangat sukses, di mana konsep agensi multimedia yang kupaparkan mendapat apresiasi luar biasa dari para investor. Keahlianku dalam memadukan narasi visual dengan analisis data teknologi menjadi nilai jual utama yang membuat mereka tanpa ragu menyuntikkan modal awal yang sangat besar. Sambil menandatangani berkas kerjasama digital, aku merasakan kepuasan yang luar biasa yang belum pernah kurasakan selama menjadi istri yang selalu diabaikan di rumah. Di usia 25 tahun ini, aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa kemandirian finansial adalah perisai terbaik bagi seorang wanita agar tidak mudah diinjak-injak oleh ego lelaki. Setelah rapat selesai, aku menyempatkan diri untuk menikmati sepotong kue tar dan melihat-lihat notifikasi di media sosial, di mana video pendek tentang profil agensiku mulai mendapatkan banyak perhatian dan viral di kalangan pelaku industri kreatif. Di belahan kota yang lain, kepopuleran agensiku di media sosial ternyata sampai juga ke gawai milik wanita muda yang menumpang tinggal di rumah Rendra. Dengan wajah memerah karena cemburu dan tidak percaya, dia memperlihatkan layar ponselnya kepada Rendra yang baru saja pulang kantor dengan wajah yang sangat lelah. Wanita itu menghasut Rendra, menuduh bahwa aku menggunakan uang bersama yang kupindahkan tempo hari untuk membiayai gaya hidup mewah dan membangun bisnis baruku ini. Rendra yang sudah terdesak oleh masalah keuangan dan ancaman hukum pajak langsung termakan oleh hasutan tersebut, membiarkan kemarahannya meluap dan menutupi akal sehatnya yang tersisa. Dia menggebrak meja makan yang berdebu, bersumpah akan menyeretku ke jalur hukum dengan tuduhan penggelapan uang suami jika aku tidak mau membagi keuntungan bisnis tersebut dengannya. Keesokan harinya, Rendra nekat mendatangi kantor agensi baruku yang alamatnya tertera jelas di bio media sosial perusahaan setelah videoku menjadi viral di internet. Dia datang dengan setelan kantor yang agak berantakan, menerobos masuk ke area lobi minimalis, dan menuntut resepsionis untuk segera mempertemukannya denganku tanpa membuat janji terlebih dahulu. Aku yang sedang memantau ruang editing video dari balik kaca transparan melihat kedatangannya, namun aku sama sekali tidak merasa panik atau terkejut dengan aksi nekatnya itu. Dengan tenang, aku mengabaikan kehadirannya dan justru menekan tombol intercom untuk memanggil petugas keamanan gedung yang sudah kuinstruksikan sebelumnya untuk berjaga-jaga. Aku berjalan keluar dari ruang dalam, berdiri beberapa meter di depannya dengan tangan terlipat di dada, menampilkan senyuman manis penuh kemenangan yang paling dibencinya. "Danira, kembalikan uangku dan serahkan data pembukuan itu sekarang, atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena telah mencuri dari suamimu sendiri," teriak Rendra dengan suara bergetar menahan amarah, memancing perhatian beberapa stafku yang sedang bekerja di sekitar lobi. Aku tidak membalas teriakannya dengan nada tinggi, melainkan hanya mengeluarkan ponselku dan memperlihatkan dokumen resmi dari pengadilan yang menyatakan status pisah harta kami sejak awal pernikahan.
Uang yang kupindahkan adalah murni harta warisan yang hukumnya mutlak milik pribadiku, dan tindakannya membuat keributan di tempat umum ini justru memberiku alasan tambahan untuk memperberat gugatan cerai. Dua petugas keamanan berbadan tegap langsung memegangi lengan Rendra, memaksanya untuk berbalik arah dan menyeretnya keluar dari area kantor sebelum dia sempat membuat kekacauan yang lebih jauh. Wanita muda yang menunggunya di rumah hanya bisa gigit jari ketika Rendra kembali dengan tangan kosong dan wajah yang tampak semakin putus asa setelah diusir secara memalukan. Koper-koper besar milik wanita itu yang masih teronggok di sudut ruang tamu kini terasa seperti beban besi yang mengingatkan mereka pada janji 1 tahun tinggal yang kini berubah menjadi neraka. Rendra mulai menyadari bahwa wanita di sampingnya ini tidak membawa keberuntungan atau kebahagiaan apapun, melainkan hanya menambah beban pikiran dan pengeluaran di saat dia berada di titik terendah. Pertengkaran hebat akhirnya pecah di antara mereka berdua malam itu, saling menyalahkan atas situasi pelik yang kini menjerat kehidupan mereka tanpa ada jalan keluar yang jelas. Suara teriakan dan makian mereka menggema di dalam rumah yang dahulu selalu kupenuhi dengan lantunan ayat suci dan kelembutan seorang istri. Dari balkon apartemenku yang tinggi, aku menatap gemerlap lampu kota Bandung di malam hari dengan perasaan damai yang seutuhnya merayap di dalam kalbu. Rencana pelarianku telah berjalan lebih jauh dari sekadar menyelamatkan diri. Kini aku berada di jalur kesuksesan yang kubangun dengan keringat dan kecerdasanku sendiri. Esok hari adalah agenda sidang perceraian pertama kami, dan aku sudah menyiapkan penampilan terbaik dengan setelan formal yang anggun serta jilbab segi 4 pastel yang menjadi ciri khas kemandirianku. Rendra dan saudaranya telah menggali lubang kehancuran mereka sendiri sejak hari pertama mereka meremehkan ketulusanku sebagai seorang wanita berhijab. Aku menutup pintu balkon dengan senyuman manis yang tulus, bersiap menyambut hari esok di mana keadilan hukum akan meresmikan kebebasanku seutuhnya dari masa lalu yang kelam. Pagi hari di Pengadilan Agama Bandung disambut dengan gerimis tipis yang membasahi pelataran parkir, menciptakan suasana sejuk yang kontras dengan ketegangan di dalam gedung. Aku turun dari mobil dengan langkah mantap, mengenakan blus rajut premium berwarna dusty rose yang dipadukan dengan rok span denim panjang yang pas di badan serta hijab segi 4 pastel senada yang tersampir anggun. Di sampingku, seorang pengacara senior yang merupakan kerabat dekat mendiang ayahku berjalan sambil membawa tas dokumen tebal berisi seluruh bukti persidangan. Kehadiranku pagi ini bukan lagi sebagai istri penurut yang bisa didikte, melainkan sebagai seorang wanita mandiri berusia 25 tahun yang siap menuntut keadilan seutuhnya. Dari kejauhan, aku melihat Rendra sudah duduk di kursi tunggu dengan pakaian kantor yang tampak kusam dan wajah yang memancarkan kelelahan mental yang amat sangat. Rendra langsung bangkit berdiri saat melihatku berjalan melewati koridor, mencoba melangkah mendekat dengan seulas senyum canggung yang dipaksakan di wajahnya yang pucat. Dia mencoba memanggil namaku dengan nada memelas, seolah-olah kami masih sepasang kekasih yang hanya terlibat pertengkaran kecil di meja makan rumah kami. Namun, pengacaraku dengan sigap menahan langkah Rendra dengan rentangan tangan yang tegas, mengingatkannya secara legal untuk tidak melakukan kontak langsung di luar ruang sidang. Aku sama sekali tidak menoleh atau memberikan tatapan mata, terus berjalan lurus menuju ruang tunggu utama dengan kepala tegak dan senyuman tipis yang syarat akan ketegasan hati. Keangkuhan pria yang semalam menyetujui keberadaan wanita lain di dalam rumah tangga kami kini telah menguap, berganti menjadi keputusasaan seorang lelaki yang kehilangan arah. Di sudut ruang tunggu yang lain, aku terkejut melihat wanita muda yang mengaku sebagai sepupu Rendra itu ternyata ikut hadir, duduk menyendiri dengan pakaian yang terlalu mencolok untuk suasana pengadilan. Wajahnya yang biasa dipenuhi riasan tebal kini tampak tegang, dan matanya terus bergerak gelisah memperhatikan setiap orang yang berlalu lalang di sekitarnya.
Kehadirannya di sini jelas bukan untuk memberikan dukungan moral kepada Rendra, melainkan karena rasa takut jika aset-aset yang dia harapkan ikut terseret dalam pusaran perceraian ini. Koper-koper besar yang semula dia bawa dengan penuh kesombongan kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran rencana 1 tahun menumpang yang berubah menjadi petaka. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang luar biasa merayap di dadaku, menyadari bahwa skenario hukum yang kususun digital secara rahasia akan segera dimulai. Ketika nama kami dipanggil oleh petugas pengadilan, suasana di dalam ruang sidang terasa begitu hikmat dengan jajaran majelis hakim yang duduk dengan wajah berwibawa. Rendra duduk di kursi tergugat dengan bahu yang merosot, sementara aku duduk di kursi penggugat dengan posisi tubuh yang tegap dan tangan terlipat rapi di atas pangkuan. Hakim ketua mulai membacakan poin-poin gugatan perceraian yang kuajukan, termasuk bukti mutlak pemisahan harta dan tindakan sepihak yang merugikan hak-hak jalannya rumah tangga. Rendra sempat mencoba membela diri dengan suara bergetar, menyatakan bahwa tindakannya membawa saudara sepupunya hanyalah bentuk aksi kemanusiaan untuk membantu keluarga dari kampung halaman. Namun, pembelaan lisannya langsung terpatahkan ketika pengacaraku menyerahkan salinan cetak dari berkas digital yang membongkar kedekatan tidak wajar mereka berdua. Bukti-bukti yang diserahkan berupa tangkapan layar percakapan digital mereka yang penuh kemanjaan dan rencana penguasaan rumah yang berhasil kuunduh dari laptop Rendra sebelum aku pergi selamanya. Dokumen tersebut membuat Rendra terbungkam 1000 bahasa, sementara hakim ketua menggeleng-gelengkan kepala melihat fakta-fakta perselingkuhan terselubung yang tersaji dengan sangat gamblang. Di bangku penonton, wanita muda itu tampak menutup wajahnya dengan tas tangan, menyadari bahwa reputasinya kini telah hancur berantakan di hadapan hukum resmi negara. Senyuman manis kembali terukir di bibirku di balik hijab pastelku, sebuah senyuman kemenangan yang menandakan bahwa statusku sebagai korban manipulasi telah berakhir hari ini. Sidang perdana itu berjalan sangat cepat karena pihak tergugat tidak mampu memberikan sanggahan yang berarti terhadap semua bukti otentik yang kami ajukan. Kejutan terbesar bagi Rendra belum berakhir di ruang sidang pengadilan agama, karena begitu kami melangkah keluar dari pintu ruang utama, 2 orang pria bersetelan rapi telah menunggunya di koridor. Pria-pria tersebut memperkenalkan diri sebagai penyidik resmi dari kantor pelayanan pajak wilayah yang membawa surat pemanggilan paksa terkait dugaan manipulasi laporan keuangan bisnis sampingannya. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan analisis data pembukuan yang dikirimkan oleh sistem surel terjadwal dari laptop pribadiku beberapa hari yang lalu secara otomatis. Wajah Rendra seketika berubah menjadi abu-abu, tubuhnya gemetar hebat hingga dia harus berpegangan pada sandaran kursi koridor agar tidak jatuh tersungkur ke lantai. Dia menatapku dengan pandangan penuh kemarahan bercampur ketakutan yang mendalam, menyadari bahwa keahlian teknologi informasi yang selama ini dia remehkan telah menjadi senjata utama yang meruntuhkan hidupnya. Wanita muda yang sejak tadi mengikuti Rendra langsung menjerit panik saat melihat suamiku dikerumuni oleh petugas pajak dan bersiap dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia mencoba menarik lengan salah satu petugas sambil berteriak bahwa dia tidak tahu menahu tentang urusan keuangan atau bisnis ilegal yang dijalankan oleh Rendra selama ini. Ketakutannya begitu besar hingga dia dengan tega mencampakkan Rendra di depan umum, menyatakan secara sepihak bahwa dia ingin segera pulang ke kampung halaman dan keluar dari masalah ini. Pemandangan memalukan itu disaksikan oleh puluhan pengunjung pengadilan yang langsung berbisik-bisik, bahkan beberapa di antaranya merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Skandal yang mereka ciptakan sendiri kini telah menjadi konsumsi publik, siap menjadi viral di berbagai platform media sosial dalam hitungan jam ke depan. Aku berjalan melewati kerumunan itu dengan langkah yang tenang dan anggun, mengabaikan teriakan histeris wanita muda itu dan tatapan memelas yang dilemparkan Rendra ke arahku.
Keputusanku untuk tersenyum manis dan mengatakan akan pindah selamanya pada sore itu terbukti sebagai langkah paling tepat yang menyelamatkan harga diriku sebagai seorang muslimah. Rumah minimalis yang dulu kubersihkan dengan air mata keikhlasan kini benar-benar telah kehilangan seluruh keberkahan dan kehangatannya, berubah menjadi tempat penuh kutukan bagi mereka. Pengacaraku menepuk pundakku dengan ramah, mengucapkan selamat atas keberhasilan tahap pertama ini yang berjalan jauh lebih lancar dari perkiraan awal kami. Kami berjalan menuju area parkir di bawah sisa-sisa rintik gerimis yang perlahan mereda, menyambut datangnya berkas sinar matahari baru yang menembus awan kelabu. Di dalam mobil menuju kantor baruku, ponselku terus berdering menampilkan pesan masuk dari staf agensiku yang mengabarkan bahwa video profil bisnis kreatifku terus meroket jumlah penontonnya di internet. Banyak netizen yang memberikan dukungan luar biasa setelah mendengar desas-desus tentang ketegaran seorang CEO wanita muda berhijab yang sukses bangkit dari keterpurukan rumah tangga. Popularitas yang viral ini membawa dampak positif yang masif bagi perkembangan agensiku, di mana puluhan kontrak kerjasama dari merek-merek besar mulai mengantre di meja kerjaku. Kehidupan baruku di apartemen pusat kota kini dipenuhi dengan energi positif dan masa depan yang berkilau, jauh dari bayang-bayang lelaki egois yang mengira bisa menduakan istrinya dengan mudah. Di usia 2 countdown tahun ini, aku telah membuktikan bahwa kecerdasan dan prinsip hidup yang kuat adalah modal terbaik untuk menaklukkan badai kehidupan. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemen sambil menatap lampu kota yang berkilauan dengan indahnya, menikmati kedamaian batin yang telah lama hilang selama pernikahan beracun itu. Informasi terbaru dari pengacaraku menyebutkan bahwa Rendra kini resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus penggelapan pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sementara saudara sepupunya dikabarkan telah pergi meninggalkan rumah minimalis itu dengan membawa koper-kopernya dalam keadaan frustrasi karena tidak mendapatkan sepeser pun uang yang diincarnya. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan tanpa aku harus mengotori tanganku dengan caci maki atau tindakan anarkis yang merendahkan martabatku sendiri. Aku menutup hari ini dengan sujud syukur yang mendalam, siap melangkah ke depan menyambut sisa 5 babak kehidupan baru yang penuh dengan keberkahan dan kesuksesan yang hakiki. 3 bulan setelah ketukan palu hakim meresmikan kebebasanku, suasana di kantor agensi digital baruku semakin riuh dengan deru kreativitas para staf muda. Aku melangkah melintasi ruang tengah yang berdesain industrial modern, mengenakan atasan blus rajut premium berwarna emerald green yang dipadukan dengan rok span hitam panjang, serta hijab segi 4 dengan warna senada. Penampilanku yang modis namun tetap santun kini menjadi representasi visual dari agensi kreatif yang kupimpin, menarik perhatian banyak majalah bisnis digital nasional. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku berhasil membuktikan bahwa seorang wanita berhijab tidak perlu mengorbankan prinsipnya untuk bisa berdiri sejajar di puncak industri teknologi informasi. Kabar baik hari ini datang dari tim analis data yang melaporkan bahwa platform novel digital kami baru saja menembus 1 juta pengguna aktif bulanan. Kesuksesan finansial dan pengakuan profesional ini terasa seperti balasan yang kontras jika dibandingkan dengan nasib malang yang kini menimpa Rendra di balik jeruji besi. Mantan suamiku itu telah resmi dijatuhi hukuman kurungan akibat terbukti secara sah melakukan manipulasi pajak dan penggelapan dana investor pihak ketiga. Seluruh aset pribadinya, termasuk rumah minimalis yang dulu kami tempati bersama di pinggiran kota Bandung, kini telah disita oleh negara untuk menutupi kerugian. Tidak ada lagi keangkuhan pria urban yang mapan, yang tersisa dari Rendra hanyalah seorang tahanan dengan pakaian seragam oranye yang harus menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan yang terlambat.
Rumah yang dulu sengaja ia buka pintunya untuk wanita lain tanpa memedulikan perasaanku, kini telah terkunci rapat dengan garis segel resmi dari pihak berwajib. Sementara itu, wanita muda yang semalam merayakan kemenangan semu di atas sofa abu-abu milikku kini harus menelan pil pahit kehidupan yang sesungguhnya. Setelah diusir dari rumah sitaan tersebut, dia terpaksa pulang ke kampung halamannya dengan membawa 2 koper besarnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tanpa sokongan dana dari Rendra dan tanpa keahlian kerja yang memadai, reputasinya di keluarga besar runtuh berantakan setelah bukti-bukti persidangan perceraian kami menyebar luas. Rencana 1 tahun menumpang tinggal untuk merintis karir di kota besar justru berubah menjadi aib yang membuatnya dikucilkan oleh lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Senyuman sinis dan tatapan meremehkan yang dulu dia layangkan padaku kini telah berbalik menjadi tatapan cemooh dari orang-orang yang mengetahui kelicikannya. Sore itu, aku diundang menjadi pembicara utama dalam sebuah seminar nasional bertajuk Perempuan Mandiri di Era Digital, yang diadakan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Panggung besar dengan tata lampu yang megah menyambut kehadiranku, diikuti riuh tepuk tangan dari ratusan pasang mata wanita muda yang mengagumi kisah perjuanganku. Di atas panggung, aku membagikan pengalaman tentang bagaimana membangun sistem keamanan teknologi informasi dan mengonversinya menjadi peluang bisnis multimedia yang viral. Aku sengaja tidak menyebutkan nama Rendra atau drama masa lalu secara mendetail, melainkan fokus pada pesan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh janji manis seorang lelaki. Sesi tanya-jawab berlangsung sangat interaktif, dan penampilanku yang anggun dengan rok span denim panjang berhasil mencuri perhatian banyak fotografer media massa. Selesai acara seminar, saat aku sedang menikmati waktu santai di ruang tunggu eksklusif, asisten pribadiku masuk dengan membawa sebuah surat fisik yang tampaknya dikirimkan dari lembaga pemasyarakatan. Surat itu ditulis dengan guratan tangan yang agak bergetar, dan begitu kubuka, nama Rendra tertera jelas di bagian akhir lembaran kertas kusam tersebut. Di dalam surat itu, dia menuliskan untaian kata penyesalan yang mendalam, memohon ampun atas segala keegoannya di sore hari yang kelam itu, ketika dia lebih memilih saudaranya daripada istrinya. Rendra juga memohon agar aku bersedia menjenguknya sekali saja, berharap kebaikan hati seorang istri berhijab yang dulu selalu melayaninya dengan tulus bisa memberikan sedikit keringanan moral. Aku menatap surat itu dengan senyuman manis yang dingin, lalu melipatnya kembali dan langsung memasukkannya ke dalam tempat sampah terdekat tanpa ada niat untuk membalasnya. Keputusanku sore itu untuk tersenyum manis dan mengatakan, besok aku pindah selamanya, adalah benteng pertahanan terbaik yang pernah kubuat sepanjang hidupku. Jika waktu itu aku memilih untuk menangis hancur atau mengamuk di depan mereka, mungkin hari ini aku masih terjebak dalam lingkaran setan manipulasi yang melelahkan mental. Kini, semesta telah bekerja dengan caranya yang paling adil, mengangkat derajat wanita yang terzalimi dan menjatuhkan mereka yang angkuh ke tempat yang paling rendah. Aku melangkah keluar dari hotel menuju mobil sewaan premium yang sudah menunggu, menghirup udara malam ibu kota yang padat dengan perasaan merdeka yang seutuhnya. Agensi baruku di Bandung telah menjadwalkan kerja sama internasional baru esok hari, menandakan bahwa langkah kakiku tidak akan pernah berhenti untuk masa lalu. Di dalam perjalanan kembali ke Bandung, ponselku bergetar menampilkan notifikasi pesan dari firma hukum yang membantu mengurus seluruh hak kekayaan intelektual agensiku. Pengacaraku mengabarkan bahwa seluruh royalti dari sistem pembukuan digital yang kuciptakan kini telah masuk ke rekening perusahaan dengan nominal yang sangat memuaskan. Uang yang dulu kupindahkan dari rekening bersama Rendra terbukti aman secara hukum karena murni merupakan hak waris dan aset pribadi sebelum pernikahan berjalan.
Keberhasilan hukum ini semakin memperkuat posisiku sebagai pebisnis muda yang cerdas, mandiri, dan tidak bisa lagi dipermainkan oleh siapapun dengan dalih apapun. Aku menyandarkan kepala pada kursi mobil, menatap rintik hujan yang mulai membasahi kaca jendela, merasakan kedamaian yang mendalam mengalir di dalam sanubari. Keesokan paginya, video cuplikan seminarku di Jakarta mendadak menjadi viral di berbagai platform media sosial dengan jutaan penonton dalam waktu singkat. Banyak netizen, terutama kaum wanita, yang merasa terinspirasi oleh ketegaran dan kecerdasan visual yang kutampilkan dalam memimpin perusahaan teknologi informasi. Kolom komentar dipenuhi dengan pujian atas penampilan jilbab pastelku yang anggun, serta keberanianku melepaskan diri dari hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Popularitas yang viral ini mendatangkan keuntungan berlipat ganda bagi agensiku, dengan banyaknya permintaan proyek pembuatan konten kreatif dari berbagai perusahaan multinasional. Kehidupan baruku di apartemen pusat kota kini benar-benar telah melesat jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Rendra dan saudaranya. Dari ruang kerjaku yang menghadap langsung ke pemandangan pegunungan di sekitar Bandung, aku merenungi kembali perjalanan panjang yang kulalui dalam beberapa bulan terakhir ini. Pernikahan yang sempat kukira akan menjadi surga ternyata hanyalah ujian berat yang didesain untuk mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam diriku. Di usia 25 tahun ini, aku telah bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang disegani, yang keputusan-keputusannya didasarkan pada logika hukum dan kecerdasan digital. Tidak ada lagi rasa takut akan hari esok atau rasa bersalah, karena telah meninggalkan rumah minimalis yang penuh dengan kepalsuan itu. Aku meraih cangkir teh hangatku, menyesapnya perlahan sambil menikmati keindahan alam ciptaannya yang memberikan kesejukan bagi jiwa yang telah menang. Malam pun kembali turun menemani kesendirianku yang produktif di dalam apartemen yang nyaman dengan penerangan lampu modern yang estetis. Aku tahu bahwa perjuanganku belum sepenuhnya selesai, karena masih ada beberapa babak pengembangan bisnis internasional yang harus kupimpin bersama tim kreatifku. Namun, fondasi kehidupan baruku telah berdiri dengan sangat kokoh, didukung oleh kemandirian finansial dan ketetapan hati yang tidak tergoyahkan oleh badai manapun. Rendra dan saudaranya telah mendapatkan balasan yang setimpal atas setiap jengkal luka yang sengaja mereka goreskan pada harga diriku sebagai seorang muslimah. Aku menutup laptopku dengan senyuman manis yang penuh rasa syukur, siap menyambut hari esok dengan lembaran-lembaran kesuksesan baru yang akan kutulis dengan tinta usiaku yang gemilang. Awal bulan ini dibuka dengan kabar yang sangat menggembirakan dari meja surel agensi digital kreatif yang kupimpin di pusat kota Bandung. Sebuah perusahaan modal ventura terkemuka asal Singapura menyatakan ketertarikannya untuk menyuntikkan dana investasi jangka panjang demi memperluas jangkauan platform novel digital kami ke Asia Tenggara. Aku duduk di kursi kerja ergonomisku dengan perasaan takjub, memandangi draft kerja sama internasional yang terpampang di layar monitor berukuran besar di depanku. Pakaian kerja yang kukenakan hari ini, sebuah atasan blus rajut premium dengan potongan modis dipadu rok span denim panjang yang pas di badan serta hijab segi 4 pastel, mencerminkan kesiapan mental untuk melangkah ke panggung dunia. Di usiaku yang baru 25 tahun, impian untuk membawa karya anak bangsa menembus pasar global kini bukan lagi sekadar angan-angan kosong di siang bolong. Kontras dengan pencapaian internasional yang mulai kuraih, kabar dari lingkungan masa laluku justru membawa sisa-sisa cerita ironis tentang kehancuran total. Melalui pengacaraku, aku mengetahui bahwa permohonan banding yang diajukan Rendra atas kasus penggelapan pajak kakapnya telah resmi ditolak oleh pengadilan tinggi. Hukuman penjara mantan suamiku itu justru ditambah beberapa tahun karena ditemukan bukti baru mengenai aliran dana gelap ke rekening pribadi yang tidak dilaporkan.
Pria urban yang dulunya selalu tampil necis dengan kemeja kantoran mahal itu kini benar-benar harus mendekam lebih lama di balik jeruji besi yang dingin dan lembab. Rumah minimalis yang dulu sempat menjadi rebutan egoismenya kini telah dilelang oleh negara, menyisakan selembar kertas pengumuman sita yang mulai pudar di dinding pagarnya. Nasib wanita muda yang dulu berlagak bak ratu di atas sofa kain abu-abu milikku pun tidak kalah mengenaskan di kampung halamannya. Kabar burung dari kerabat jauh menyebutkan bahwa dia terpaksa bekerja serabutan untuk menyambung hidup setelah dikucilkan oleh lingkungan sosialnya akibat skandal perselingkuhan terselubung yang viral. Koper-koper besar yang dulu dibawanya dengan penuh keangkuhan untuk menjajah rumah tanggaku, kini kabarnya telah dijual satu demi menutupi utang-utang pribadinya yang menumpuk. Dia yang dulu mengira wanita berhijab sepertiku bisa ditindas dengan mudah, kini harus merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa harga diri dan tanpa masa depan yang jelas. Rencana 1 tahun menumpang tinggal yang dia susun bersama Rendra telah menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh sisa kehormatan masa mudanya. Hari keberangkatan menuju Singapura untuk penandatanganan kontrak investasi pun tiba, dan aku melangkah menyusuri terminal keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta dengan kepercayaan diri penuh. Aku memilih setelan blazer kasual yang dipadukan dengan hijab segi 4 modern sewarna madu, memancarkan aura seorang CEO muda mandiri yang siap melakukan negosiasi bisnis tingkat tinggi. Beberapa orang di ruang tunggu bandara tampak mengenali wajahku, mungkin karena video seminarku di Jakarta beberapa waktu lalu masih sering berseliweran di lini masa media sosial mereka. Aku membalas tatapan mereka dengan senyuman manis yang ramah, sebuah senyuman yang kini lahir dari kebahagiaan sejati dan rasa syukur atas kebebasan hidup yang sesungguhnya. Proses pemeriksaan dokumen digital di gerbang keberangkatan berjalan sangat lancar berkat integrasi sistem informasi teknologi terbaru yang juga kupelajari mekanismenya. Pertemuan bisnis di kawasan Marina Bay Sands berlangsung dalam suasana formal yang sangat elegan, dihadiri oleh jajaran direksi dan investor asing yang menghargai kecerdasan narasiku. Dalam presentasi berbahasa Inggris yang lugas, aku memaparkan bagaimana agensiku memanfaatkan analisis data teknologi untuk menciptakan konten multimedia yang memiliki daya pikat viral yang konsisten. Para investor asing itu tampak terpukau dengan konsep yang kutawarkan, terutama karena proyek ini dipimpin oleh seorang wanita muda berhijab asal Indonesia yang memiliki visi global. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan sore itu juga di bawah siraman cahaya matahari terbenam yang memantul indah di atas permukaan Selat Singapura. Momen bersejarah bagi perjalanan karir baruku ini diabadikan oleh tim dokumentasi dan langsung diunggah ke laman resmi perusahaan sebagai pencapaian kuartal pertama. Selesai acara formal yang melelahkan namun memuaskan itu, aku menyempatkan diri untuk berjalan-jalan santai di sepanjang pelataran tepi laut untuk menikmati pemandangan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ponsel pribadi yang kusimpan di dalam tas bahu bergetar, menampilkan pesan masuk dari mantan ibu mertuaku yang tampaknya baru mengetahui keberadaanku di luar negeri melalui berita internet. Di dalam pesan teksnya, wanita tua itu memohon dengan sangat agar aku sudi menyisihkan sedikit dana untuk membantu membiayai pengacara baru bagi Rendra yang sedang terpuruk. Beliau menggunakan alasan ikatan tali silaturahmi masa lalu dan pengabdianku yang dulu dikenal sangat tulus di dalam keluarga mereka untuk mengetuk pintu hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan embusan angin laut yang menerpa wajahku, lalu menghapus pesan tersebut tanpa membiarkan rasa bersalah yang semu merusak suasana hatiku. Keputusanku untuk tersenyum manis dan memilih pindah selamanya pada sore itu kembali terbukti sebagai keputusan paling logis yang menyelamatkan seluruh masa depanku.
Jika dulu aku terjebak dalam rasa kasihan yang salah tempat atau memilih mengalah demi menjaga perasaan keluarga besar, mungkin hari ini aku ikut hancur terseret pusaran utang dan kasus hukum Rendra. Kemandirian finansial dan ketetapan hati yang kuat telah menuntun langkahku menuju tempat yang jauh lebih terhormat, di mana kemampuanku dihargai dengan semestinya. Aku mematikan notifikasi dari nomor-nomor lama secara permanen di ponselku, memastikan tidak ada lagi celah bagi masa lalu untuk mengusik ketenangan batin yang telah kubangun dengan air mata. Langkah kakiku ke depan harus tetap bersih dari beban-beban beracun yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Keesokan paginya, berita tentang kerjasama internasional agensiku dengan perusahaan Singapura mendadak menjadi topik hangat dan viral di berbagai portal berita bisnis di Indonesia. Foto diriku yang tampil anggun mengenakan rok span denim panjang saat bersalaman dengan investor asing menghiasi halaman depan media digital kreatif nasional. Banyak netizen yang memberikan komentar positif, menyebutku sebagai simbol kebangkitan wanita muslimah modern yang cerdas di bidang teknologi informasi dan industri kreatif. Popularitas yang terus meroket ini secara otomatis menaikkan nilai saham agensiku, mendatangkan gelombang pelamar kerja berbakat yang ingin bergabung dengan timku di Bandung. Kehidupan baruku di apartemen pusat kota kini telah bertransformasi menjadi sebuah realitas yang jauh lebih indah daripada mimpi-mimpi terliarku semasa masih tertekan dulu. Kembali dari Singapura, aku langsung disambut oleh agenda rapat internal dengan tim kreatif untuk mempersiapkan peluncuran fitur baru di platform digital kami yang akan menyasar pasar regional. Ruang rapat kantor baruku dipenuhi dengan energi positif dan antusiasme tinggi dari para staf yang merasa bangga atas pencapaian internasional perusahaan beberapa hari lalu. Di tengah kesibukan memimpin diskusi, aku menyadari bahwa usiaku yang baru 25 tahun ini adalah waktu emas untuk terus berkarya tanpa batas. Rasa lelah fisik akibat perjalanan luar negeri seketika menguap begitu melihat dedikasi tim yang selaras dengan visi misi kemajuan yang kucanangkan sejak awal berdiri. Pernikahan kelam masa lalu kini benar-benar telah bergeser menjadi sekadar catatan kaki kecil yang remeh di dalam buku besar sejarah kesuksesanku. Malam harinya, aku kembali duduk di balkon apartemenku yang nyaman di Bandung, memandangi kerlip lampu kota di bawah langit malam yang bertabur sedikit bintang. Kedamaian yang kurasakan saat ini adalah kedamaian mutlak yang lahir dari keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi menghargai keberadaanku sebagai seorang istri seutuhnya. Rendra dan saudaranya kini harus menanggung akibat dari pilihan egois mereka sendiri di bawah bayang-bayang hukum-hukum negara yang tidak mengenal kompromi. Aku menutup hari ini dengan doa syukur yang mendalam di atas sajadah lipatku, bersiap menyambut babak-babak ekspansi bisnis berikutnya yang akan membawa hidupku semakin berkilau tinggi. Hari esok menanti dengan sejuta peluang baru, dan aku siap melangkah menyambutnya dengan senyuman manis terbaik yang memancarkan kekuatan sejati seorang wanita mandiri. Pertengahan tahun ini membawa dinamika baru di kantor agensiku yang kini telah menempati 2 lantai tambahan di gedung pencakar langit kawasan Asia Afrika, Bandung. Aktivitas digital di ruang kerja utama semakin padat dengan proyek-proyek multimedia skala besar yang masuk dari berbagai korporasi multinasional setelah agensi kami viral di tingkat regional. Aku berjalan memeriksa area divisi pengembangan perangkat lunak, mengenakan atasan blus rajut premium berpotongan modis yang dipadukan rok span hitam panjang, serta hijab segi 4 pastel yang menjadi ciri khasku. Di usiaku yang kini mantap berjalan di angka 25 tahun, aku tidak lagi melihat ke belakang dengan rasa sedih. Fokusku sepenuhnya tertuju pada inovasi teknologi informasi yang sedang kami kembangkan. Asisten pribadiku kemudian mendekat dengan ekspresi agak ragu, menyerahkan sebuah map berkas kuning yang baru saja diantarkan oleh seorang kurir hukum.
Aku membawa map tersebut ke dalam ruang kerja pribadiku, duduk di balik meja kaca besar yang menyuguhkan pemandangan indah lanskap kota Bandung dari ketinggian lantai 20. Begitu berkas di dalamnya kubuka, aku mendapati sebuah dokumen permohonan peninjauan kembali atas pembagian aset dan hak finansial pasca perceraian yang diajukan oleh kuasa hukum baru Rendra. Rupanya, dari balik dinding lembaga pemasyarakatan, mantan suamiku itu masih mencoba peruntungan terakhirnya untuk menyentuh dana warisanku yang dulu gagal dia kuasai. Rendra berargumen bahwa sebagian dari dana perpindahan rekening yang kulakukan secara digital tempo hari seharusnya dihitung sebagai harta bersama yang bisa digunakan untuk membayar denda kasus pajaknya. Aku menyandarkan punggung pada kursi, menatap lembaran tuntutan egois itu dengan senyuman manis yang dingin, menyadari bahwa keserakahan lelaki itu benar-benar tidak memiliki batas akhir. Di saat yang sama, berkas hukum itu juga melampirkan surat pernyataan dari wanita muda yang dulu memicu badai di sore hari yang kelam di rumah minimalis kami. Wanita itu kini bertindak sebagai saksi pihak Rendra, berharap jika Rendra mendapatkan sebagian uang dariku, maka utang-utang pribadi yang menjeratnya di kampung halaman bisa ikut dilunasi. Sungguh sebuah ironi yang menggelikan melihat bagaimana dua orang yang dulu bersekongkol menindas hak-hakku kini bersatu kembali dalam keputusasaan demi mengincar harta pribadiku. Koper-koper besar penuh kesombongan yang dulu dibawa wanita itu kini telah berubah menjadi tumpukan berkas perkara hukum yang justru semakin memperjelas kelicikan sifat mereka di mata publik. Namun, mereka melupakan satu hal penting bahwa wanita berhijab yang sedang mereka hadapi saat ini bukan lagi sosok istri rumahan yang buta akan hukum digital. Tanpa menunda waktu, aku segera memanggil pengacara seniorku melalui panggilan video terenkripsi untuk mendiskusikan langkah hukum penolakan atas tuntutan konyol tersebut. Pengacaraku tersenyum tenang di layar komputer, menyatakan bahwa seluruh dokumen pisah harta dan bukti kepemilikan modal warisan asli orang tuaku telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mutlak. Tindakan Rendra mengajukan permohonan ini justru menjadi senjata makan tuan, karena kami bisa mengajukan tuntutan balik atas pencemaran nama baik dan gangguan psikologis terhadap jalannya bisnis baruku. Aku menginstruksikan tim hukum perusahaan untuk mengunggah salinan resmi penolakan kami ke sistem administrasi peradilan digital sore itu, juga agar prosesnya berjalan cepat dan transparan. Langkah taktis ini kususun dengan kepala dingin, mengandalkan logika hukum yang kuat tanpa membiarkan emosi atau rasa marah mengotori ketenangan pikiranku. Sore harinya, salah satu jurnalis media bisnis nasional yang sedang melakukan wawancara eksklusif denganku di kantor sempat menanyakan tentang isu tuntutan hukum yang mulai berembus di kalangan netizen. Dengan ketenangan seorang CEO muda yang matang, aku menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat elegan tanpa membuka aib domestik masa lalu secara vulgar. Aku menegaskan bahwa agensiku berdiri di atas fondasi profesionalisme murni dan kemandirian finansial yang sah secara hukum negara, sehingga tidak akan terpengaruh oleh gangguan luar apapun. Penampilanku selama wawancara dengan rok span denim panjang yang pas di badan serta hijab pastel modis memancarkan aura ketegaran seorang muslimah mandiri yang berwibawa. Hasil wawancara tersebut langsung tayang di portal berita digital malam itu, memicu reaksi viral yang positif dan gelombang dukungan baru dari masyarakat luas di media sosial. Kepopuleran berita wawancaraku yang viral ternyata memicu kepanikan baru bagi pihak Rendra yang berada di dalam sel tahanan sementara menunggu sidang kompensasi tersebut. Pengacara baru Rendra yang melihat opini publik dan kesiapan dokumen hukum kami yang tanpa celah mendadak menghubungi timku untuk mengajukan tawaran damai di luar pengadilan. Mereka menawarkan untuk menarik kembali seluruh tuntutan aset tersebut dengan syarat aku bersedia mencabut salinan data digital manipulasi pajak tambahan yang sempat kukirimkan ke pihak berwajib.
Mendengar tawaran barter hukum yang pengecut itu melalui asistenku, senyuman manis kembali terukir di wajahku di balik keheningan ruang kerja. Rendra mengira dia masih memiliki posisi tawar untuk bernegosiasi denganku, tanpa menyadari bahwa tali jerat hukum yang dia buat sendiri kini sudah terikat terlalu kencang di lehernya. Aku dengan tegas menolak tawaran damai tersebut dan memerintahkan tim hukum untuk terus melanjutkan proses persidangan penolakan hingga tuntas tanpa ada kompromi sedikit pun. Keputusanku untuk tersenyum manis dan memilih pindah selamanya pada sore itu didasarkan pada prinsip keadilan mutlak, bukan untuk mundur di tengah jalan karena belas kasihan palsu. Jika dulu aku menerima kompromi atau mengalah pada keegoisan Rendra, mungkin hari ini harga diriku sebagai seorang wanita sudah habis diinjak-injak oleh manipulasi mereka. Malam itu, rumah minimalis yang dulu dilelang negara dikabarkan telah resmi berpindah tangan ke pemilik baru, menghapus seluruh jejak keberadaan Rendra dari lingkungan tersebut secara permanen. Keberkahan yang dulu kubawa pergi bersama koper kecilku kini telah mewujud menjadi kesuksesan besar yang menaungi kehidupan baru yang jauh lebih mulia. Keesokan paginya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara resmi mengeluarkan keputusan yang menolak seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Rendra tanpa perlu menggelar sidang lanjutan. Hakim menilai tuntutan tersebut cacat hukum dan tidak memiliki dasar pembuktian yang sah, serta memperkuat posisi kepemilikan mutlak atas seluruh aset pribadi yang kupegang saat ini. Tidak hanya itu, pengadilan juga menjatuhkan denda tambahan kepada Rendra karena dianggap melakukan upaya hukum yang tidak patut dan membuang-buang waktu persidangan. Kemenangan hukum yang mutlak ini langsung menjadi berita viral di berbagai lini massa, menegaskan bahwa keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang tertindas namun berani melangkah tegak. Wanita muda yang menjadi saksi Rendra dikabarkan langsung menghilang dari radar hukum, melarikan diri kembali ke kampungnya demi menghindari tuntutan balik dari tim pengacaraku. Dari balik jendela apartemen baruku yang megah, aku memandangi cuaca kota Bandung yang malam ini dihiasi oleh pendar lampu-lampu jalanan yang tampak seperti berlian bertaburan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa merayap ke dalam seluruh rongga dada setelah benteng pertahanan terakhir masa lalu berhasil kuruntuhkan seutuhnya. Pernikahan kelam yang dulu sempat mengurung potensiku kini benar-benar telah selesai, berubah menjadi bahan bakar utama yang melesatkan karierku ke tingkat tertinggi di usia 25 tahun ini. Staf agensiku mengabarkan via pesan singkat bahwa nilai valuasi perusahaan kami kembali meroket tajam, seiring dengan kepastian hukum yang baru saja kami menangkan malam ini. Segala bentuk manipulasi, kebohongan, dan keangkuhan yang dulu diperlihatkan Rendra dan saudaranya kini telah dibayar tunai oleh takdir yang adil. Aku mematikan lampu ruang kerja apartemenku, berjalan menuju tempat tidur dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan senikmat ini selama bertahun-tahun lamanya. Lembaran hitam masa lalu telah kututup rapat, terkunci bersama waktu, dan kini aku siap menyambut 2 babak terakhir dari buku kehidupan baruku yang penuh dengan kejayaan. Besok pagi, sebuah agenda pertemuan dengan delegasi bisnis dari Jepang sudah menanti di kalender kerjaku, menandakan bahwa ekspansi agensiku tidak akan pernah melambat sedikit pun. Aku mengulas senyuman manis yang tulus di cermin sebelum beristirahat, sebuah senyuman seorang wanita muslimah berhijab yang telah berhasil memenangkan pertempuran hidupnya dengan cara yang paling elegan dan terhormat. Hari esok adalah milikku sepenuhnya, dan aku akan melangkah menjemputnya dengan kepala tegak dan hati yang bersih dari masa lalu. Memasuki kuartal ketiga tahun ini, suasana di kantorku semakin sibuk dengan persiapan penyambutan delegasi bisnis dari Tokyo, Jepang, yang ingin menjajaki investasi sistem teknologi informasi terintegrasi.
Aku berdiri di depan dinding kaca ruang rapat utama, merapikan letak hijab segi 4 pastelku yang berpadu serasi dengan blus rajut premium berpotongan modis, serta rok span hitam panjang yang kukenakan. Di usiaku yang kini kokoh menginjak 25 tahun, aura seorang pemimpin wanita mandiri telah memancar sempurna dari dalam diriku, menggantikan sisa-sisa kepasrahan seorang istri yang dulu tertindas. Laporan keuangan dari tim analis digital baru saja masuk ke gawai pribadiku, menunjukkan kurva pertumbuhan laba agensi yang melonjak hingga 300% sejak video profil kami viral di internet. Kebebasan finansial yang kini ada di genggamanku adalah bukti nyata bahwa takdir selalu berpihak pada mereka yang berani melepaskan belenggu hubungan beracun. Sementara aku bersiap menyambut kemitraan global yang baru, Rendra justru dikabarkan telah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan yang lebih ketat di luar kota untuk menjalani sisa masa hukumannya yang panjang. Pengacaraku memberikan pembaruan informasi bahwa mantan suamiku itu sempat mengalami depresi berat karena tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup sebagai seorang tahanan tanpa aset sepeser pun. Seluruh rekan bisnis urban yang dulu sering ia bangga-banggakan di depan meja makan rumah kami kini telah memutus hubungan secara total karena takut terseret skandal pajaknya yang memalukan. Rumah minimalis yang dulu dibukanya dengan sukarela untuk menjajah privasiku kini telah dihuni oleh keluarga lain yang sama sekali tidak mengenali nama Rendra. Keangkuhan seorang kepala keluarga yang sepihak mengabaikan hak istrinya di sore hari yang kelam itu kini telah dibayar tunai dengan kehancuran mutlak tanpa sisa. Di kampung halaman yang jauh dari gemerlap kota, wanita muda yang dulu melayangkan senyuman sinis di atas sofa kain abu-abu milikku kini dikabarkan hidup dalam kesulitan yang bertubi-tubi. Upaya hukum terakhirnya yang mencoba bersekongkol sebagai saksi palsu demi mengincar dana warisanku justru berujung pada catatan hitam di kepolisian setempat karena dugaan kesaksian palsu. Koper-koper besar yang dulu dia bawa dengan penuh ambisi untuk merebut posisiku kini benar-benar telah hilang, menyisakan dirinya yang harus bekerja keras sebagai buruh harian demi membayar utang administrasi hukum. Dia yang dulu mengira pakaian ketat dan kelicikan mudanya bisa dengan mudah meruntuhkan martabat seorang wanita berhijab sepertiku, kini harus menanggung aib sosial seumur hidupnya. Rencana 1 tahun menumpang tinggal yang mereka rayakan malam itu telah berubah menjadi vonis seumur hidup bagi hancurnya kehormatan mereka berdua. Tepat pukul 10 pagi, pertemuan dengan delegasi Jepang berjalan dengan sangat hikmat di bawah panduan presentasi digital yang kususun bersama tim pengembangan teknologi agensiku. Dalam ruang rapat bernuansa minimalis modern tersebut, aku memaparkan inovasi multimedia berbasis kecerdasan buatan yang mampu menganalisis tren pasar global secara instan hingga menjadi viral. Para investor asing itu tampak berkali-kali mengangguk kagum, terpesona oleh ketajaman logika berpikir dan kefasihan presentasiku sebagai seorang CEO muda berhijab asal Indonesia. Penandatanganan kontrak kerja sama internasional bernilai jutaan dolar itu akhirnya diresmikan sore itu juga, menandai ekspansi terbesar agensiku ke pasar Asia Timur. Penampilanku dengan rok span denim panjang yang pas di badan serta hijab pastel modis sekali lagi menghiasi jepretan kamera media bisnis sebagai ikon kebangkitan pengusaha muslimah muda. Menjelang malam hari, saat aku sedang bersiap untuk meninggalkan area kantor yang mulai berangsur sepi, asisten pribadiku menyerahkan sebuah paket surat tebal yang berstempel pos resmi dari lapas luar kota. Surat itu ternyata dikirimkan oleh Rendra melalui bantuan seorang sipir, berisi lembaran-lembaran kertas penuh tulisan tangan yang meracau tentang permohonan maaf dan penyesalan terdalamnya. Dalam surat itu, dengan bahasa yang amat memelas, dia mengaku baru menyadari bahwa seluruh keberkahan hidupnya lenyap seketika sejak sore di mana aku tersenyum dan memilih pergi selamanya. Dia memohon dengan sangat agar aku bersedia membalas suratnya,
atau mengirimkan perwakilan untuk mendengarkan sumpah setianya yang terlambat dari balik jeruji besi yang dingin. Aku menatap tumpukan kertas kusam itu dengan senyuman manis yang hambar, lalu tanpa ragu sedikit pun langsung menjatuhkannya ke dalam mesin penghancur kertas di sudut ruangan. Keputusanku untuk menutup pintu maaf secara rapat malam itu adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap harga diriku yang pernah mereka injak-injak tanpa belas kasihan. Jika dulu aku membiarkan celah sentimentalitas atau rasa kasihan palsu memengaruhi keputusanku, mungkin hari ini aku masih terombang-ambing dalam drama manipulasi keuangan Rendra yang tidak berujung. Kemandirian finansial dan ketetapan hati yang kuat telah membentengi jalanku seutuhnya dari segala jenis parasit emosional yang sengaja diciptakan oleh orang-orang masa lalu. Aku melangkah keluar dari gedung pencakar langit menuju mobil sewaan premiumku, merasakan kelegaan yang amat mendalam menyelimuti rongga dada di bawah cuaca kota Bandung yang sejuk. Langkah kakiku ke depan harus tetap bersih dari noda-noda penyesalan palsu milik lelaki yang baru menyadari nilai seorang istri setelah kehilangannya selamanya. Di dalam perjalanan kembali menuju apartemen pusat kota, ponsel pribadiku berdenting menampilkan pesan dari firma hukum keluarga yang mengabarkan bahwa seluruh urusan pembagian aset pasca perceraian telah selesai secara permanen. Pengadilan telah menolak segala bentuk tuntutan lanjutan dari pihak Rendra secara mutlak, memberikan perlindungan hukum penuh atas seluruh modal warisan asli orang tuaku yang aman secara digital. Keberhasilan hukum ini menjadi pelengkap sempurna dari rangkaian kemenangan yang kuraih sejak malam pertama aku memutuskan untuk melarikan diri dari rumah beracun itu. Aku menyandarkan kepala pada sandaran kursi mobil yang nyaman, menatap pendar lampu-lampu jalanan Asia Afrika yang berkilau indah, merasakan kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Takdir telah bekerja dengan mekanismenya yang paling presisi, memisahkan emas dari loyang dengan cara yang sangat elegan dan bermartabat. Keesokan paginya, berita mengenai penandatanganan kontrak agensiku dengan delegasi Jepang mendadak meledak dan menjadi topik viral nomor 1 di berbagai platform media sosial kreatif nasional. Foto diriku yang tampil anggun berhijab sambil bertukar dokumen kontrak dengan investor asing memicu gelombang komentar positif dari jutaan netizen di internet. Banyak kaum wanita yang menjadikanku sebagai inspirasi tentang bagaimana sebuah akhir dari pernikahan kelam justru bisa menjadi awal dari sebuah kejayaan yang melesat tinggi. Popularitas yang viral ini mendatangkan kepercayaan yang semakin masif dari para klien besar, membuat ruang tunggu agensiku dipenuhi antrean proposal kerja sama baru setiap harinya. Kehidupan baruku di apartemen kini benar-benar telah berada di level yang tidak akan pernah bisa dijangkau atau dibayangkan oleh Rendra maupun saudara sepupunya. Dari balik meja kerja apartemenku yang menghadap langsung ke panorama pegunungan Bandung yang diselimuti kabut pagi, aku merenungi kembali 1 tahun perjalanan spiritual dan bisnisku ini. Waktu 1 tahun yang dulu diminta oleh adik iparku untuk menumpang tinggal, kini justru menjadi waktu 1 tahun penuh keberkahan yang mengubah total garis takdir kehidupanku menjadi berkilau. Di usia 25 tahun ini, aku telah bertransformasi seutuhnya menjadi seorang wanita tangguh yang keputusannya didasarkan pada kecerdasan teknologi informasi dan ketegasan hukum. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan masa depan, yang ada hanyalah keyakinan mutlak atas jalan yang kupilih. Aku menyesap teh hangatku dengan senyuman manis yang tulus, menikmati kemenangan sejati yang diraih tanpa perlu merendahkan martabat dengan caci maki. Malam pun kembali berganti mendatangkan ketenangan yang sunyi namun menenangkan di dalam ruang pribadi apartemenku yang berdesain modern minimalis. Aku menutup laptop kerjaku dengan perlahan, menandai selesainya persiapan untuk agenda besar terakhir kami esok hari, yaitu peluncuran perdana ekspansi global platform digital agensi.
Semua berkas masa lalu telah terkunci rapat di dalam ingatan sebagai pelajaran mahal, dan pintu menuju kehidupan lamaku bersama Rendra telah tertutup untuk selamanya tanpa celah sedikit pun. Rendra dan saudaranya kini harus meneruskan sisa hari-hari mereka di dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri sejak hari pertama mereka mengkhianati ketulusanku. Aku berjalan menuju tempat tidur dengan hati yang bersih dan penuh rasa syukur, siap menyambut bab terakhir dari buku kesuksesanku yang akan kutulis dengan tinta kejayaan esok pagi. Pagi yang dinanti akhirnya tiba dengan langit kota Bandung yang bersih tanpa awan, seolah ikut merayakan momen peluncuran perdana ekspansi global platform novel digital agensiku. Aku berdiri di ruang rias kantor pusat, menatap pantulan diriku di cermin besar dengan balutan blus rajut premium dan rok span denim panjang yang pas di badan serta hijab segi 4 pastel yang terpasang sempurna. Di usiaku yang kini mantap menginjak 25 tahun, semua jejak kerapuhan masa lalu telah terkikis habis, digantikan oleh pesona seorang CEO wanita mandiri yang siap menggebrak panggung internasional. Asisten pribadiku masuk dengan tergesa-gesa namun wajahnya berbinar cerah, mengabarkan bahwa ruang konferensi pers utama telah dipadati oleh puluhan jurnalis media nasional dan internasional. Detik ini adalah puncak dari segala rencana matang yang kususun secara digital sejak malam sore di mana aku memutuskan keluar dari rumah penuh kepalsuan itu. Di tempat lain yang terisolasi dari gemerlapnya dunia luar, Rendra dikabarkan hanya bisa menatap layar televisi tua di ruang komunal lembaga pemasyarakatan yang menayangkan siaran langsung acaraku. Mantan suamiku itu kini harus menerima kenyataan pahit sebagai narapidana tanpa nama, menyaksikan wanita yang dulu dia remehkan dan dia sepelekan hak-haknya kini berdiri di puncak kejayaan dunia kreatif. Penyesalan yang bertubi-tubi telah mengubah wajah tampan priai urbannya menjadi kusam, penuh dengan kerutan keputusasaan atas keputusan egoisnya yang menerima wanita lain di rumah kami. Rumah minimalis tempat kami dulu bertengkar sepihak kini sudah benar-benar lenyap dari ingatanku, berganti menjadi gedung pencakar langit yang kini menjadi simbol kekuatan baruku. Keangkuhan lelaki yang mengira istri berhijab bisa diduakan dengan mudah kini telah berakhir di dalam dinginnya jeruji besi yang mengurung sisa masa mudanya. Nasib wanita muda yang dulu membawa 2 koper besar penuh kelicikan pun telah mencapai titik nadir di kampung halamannya yang terpencil. Kabar resmi dari tim hukumku menyebutkan bahwa dia baru saja dijatuhi hukuman denda administratif yang sangat besar akibat keterlibatannya dalam memberikan kesaksian palsu di pengadilan tempo hari. Tanpa ada lagi Rendra yang bisa dia manfaatkan uangnya, dia harus menanggung beban utang dan sanksi sosial yang membuatnya tidak berani lagi memunculkan wajah di media sosial manapun. Pakaian luar ketat dan sifat manjanya yang dulu dia pamerkan di depan mataku kini tidak lagi memiliki nilai, berubah menjadi pakaian kerja lusuh untuk menyambung hidup sehari-hari. Rencana 1 tahun menumpang tinggal yang dia bayangkan akan penuh kemewahan di kota besar justru menjadi kutukan abadi yang menghancurkan seluruh sisa masa depannya. Aku melangkah keluar dari ruang rias menuju podium utama konferensi pers dengan langkah yang anggun, dan penuh dengan wibawa seorang pemimpin sejati. Sorot lampu kamera yang berkedip tanpa henti dan gemuruh tepuk tangan dari para undangan menyambut kehadiranku di atas panggung megah berlatar belakang logo agensiku. Dalam pidato singkat yang disampaikan dalam 2 bahasa, aku menegaskan bahwa kesuksesan platform teknologi informasi ini dibangun di atas fondasi integritas murni dan ketetapan hati yang tidak pernah goyah. Aku tidak menyisipkan satu kata pun tentang dendam masa lalu, karena bagiku, keberhasilan besar yang kurai hari ini adalah bentuk pembalasan yang paling elegan tanpa perlu mengotori lidah. Sesi peluncuran digital berjalan dengan sangat mulus, memicu lonjakan pengguna baru yang langsung membuat aplikasi kami menjadi viral nomor 1 di berbagai toko aplikasi dunia. Selesai acara formal yang bersejarah itu,
Aku duduk di ruang kerja pribadiku sambil memandangi tumpukan karangan bunga ucapan selamat yang memenuhi lorong kantor dari para rekanan bisnis internasional. Ponsel pribadiku bergetar pelan, menampilkan sebuah notifikasi surel masuk dari kuasa hukum Rendra yang menyampaikan pesan terakhir dari kliennya yang menyatakan telah menyerah kalah sepenuhnya. Di dalam pesan digital tersebut, Rendra menyatakan tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupanku dengan tuntutan hukum apapun dan menerima seluruh keputusan pengadilan dengan pasrah. Dia juga menuliskan kalimat terakhir yang mengakui bahwa senyuman manisku di sore hari itu adalah hal terakhir yang paling indah sekaligus paling mematikan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Aku membaca kalimat itu dengan senyuman manis yang tulus, lalu menghapus surel tersebut secara permanen dari sistem komputasi kantorku tanpa menyisakan jejak emosi sedikitpun. Keputusanku untuk tersenyum manis dan mengatakan, besok aku pindah selamanya, kini telah genap menemukan pembuktian tertingginya sebagai langkah paling cerdas seorang wanita muslimah. Jika dulu aku memilih untuk bertahan dalam pernikahan beracun itu demi menjaga nama baik keluarga besar, mungkin hari ini aku ikut hancur di dalam sel bersama kebohongan finansial Rendra. Kemandirian finansial dan penguasaan teknologi informasi yang kupunya telah menjelma menjadi sayap-sayap kokoh yang membawaku terbang tinggi meninggalkan badai domestik yang remeh di bawah sana. Keberkahan yang dulu kusemai lewat doa-doa di rumah minimalis lama kini telah dipindahkan seutuhnya ke dalam apartemen mewah dan kantor megah yang dipenuhi energi positif. Pintu masa lalu telah tertutup rapat, terkunci dari dalam dengan gembok hukum dan logika yang tidak akan pernah bisa dibuka kembali oleh siapapun. Malam harinya, sebuah acara perayaan internal diadakan di restoran atap gedung untuk mengapresiasi kerja keras seluruh staf kreatif agensiku yang luar biasa. Di bawah siraman cahaya lampu gantung yang estetis dan alunan musik instrumental yang lembut, aku memandangi wajah-wajah ceria timku yang dipenuhi rasa bangga atas pencapaian global kami. Aku mengangkat gelas berisi jus jeruk hangatku, memberikan penghormatan kepada mereka semua yang telah berjalan bersamaku membangun mimpi besar ini dari titik nol pasca perceraian. Di usia 25 tahun ini, aku menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan lembaran-lembaran yang tertulis di depanku adalah lembaran kejayaan yang murni-murni milikku. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan status janda atau pandangan miring masyarakat, karena prestasiku telah membungkam semua keraguan itu dengan pembuktian yang nyata. Keesokan paginya, dokumentasi foto dan video dari acara peluncuran ekspansi global agensiku meledak menjadi tren viral nomor 1 di seluruh portal berita digital tanah air. Jutaan netizen memberikan komentar penuh kekaguman atas ketegaran dan kecerdasan visual yang kutampilkan sebagai perwakilan pengusaha muslimah modern yang sukses mendunia. Penampilan jilbab pastelku yang anggun berpadu dengan rok span denim panjang kembali menjadi kiblat mode kasual profesional bagi banyak wanita muda mandiri di luar sana. Popularitas yang viral ini membawa dampak berantai yang luar biasa bagi nilai investasi agensiku, mengukuhkan posisiku di jajaran pebisnis muda paling berpengaruh tahun ini di Indonesia. Kehidupan baruku di apartemen pusat kota kini telah berada di puncak tertinggi yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dari balkon apartemenku yang menghadap langsung ke arah kerlip lampu kota Bandung yang membentang indah bagai hamparan permata di malam hari, aku menarik napas dalam-dalam penuh rasa lega. Waktu 1 tahun yang dulu diminta oleh adik iparku untuk tinggal menumpang di rumah tanggaku kini telah genap berlalu, namun dengan hasil akhir yang membalikkan seluruh perkiraan mereka. Dalam waktu 1 tahun itu, mereka berdua terperosok ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri, sementara aku melesat tinggi menjemput takdir kesuksesan yang berkilau. Di usia emas 25 tahun ini,
Aku telah membuktikan pada dunia bahwa kehormatan seorang istri berhijab tidak terletak pada kepatuhan yang buta, melainkan pada keberanian menjaga harga diri. Aku membelai ujung jilbab pastelku dengan senyuman manis yang paling jujur, merasakan kedamaian batin yang seutuhnya merayap memenuhi setiap sudut jiwaku yang telah menang. Aku membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam kehangatan ruang apartemenku yang nyaman, lalu menutup pintu kaca balkon dengan perlahan namun pasti. Semua babak perjuangan, air mata rahasia, dan strategi digital yang kususun kini telah mencapai garis akhir persidangan takdir dengan kemenangan mutlak di pihakku. Rendra dan saudaranya kini biarlah menjadi bagian dari sejarah lama yang usang, terasing di dalam kegelapan malam penyesalan mereka yang tidak akan pernah berakhir seumur hidup. Langkah kakiku ke depan siap menyambut hari esok yang dipenuhi dengan lembaran-lembaran peluang baru dan kejayaan internasional yang lebih besar lagi dengan kepala tegak. Aku mematikan lampu utama ruang tengah, bersiap untuk beristirahat dengan hati yang bersih penuh rasa syukur, menutup kisah pelarianku dengan sebuah senyuman manis kemenangan yang abadi.